Perumpamaan orang yang beriman dalam pusaran akhlak dan ilmu itu sebagaimana sayapnya dua burung ini. Ada ilmunya, ada akhlaknya. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, yang semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita pertolongan di dalam setiap ketaatan kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita hati yang penuh rahmat kepada sesama hamba yang beriman. Tanda rahmat yang ada pada hati kita itu ketika masyarakat sudah tumbuh tanda rahmatnya, maka yang solih mendoakan yang durhaka kepada Allah, yang durhaka atau yang masih berbuat dosa mendoakan orang yang solih. Dan inilah yang selalu kita minta kepada Allah setiap waktunya. Semoga seiring kita mendapatkan ilmu, seiring kita mendapatkan petunjuk pada setiap perjalanan kajian yang kita selenggarakan, semoga kita juga mendapatkan rahmat pada hati kita di antara orang yang beriman, di antara sesama orang yang menyembah kepada Allah yang sama, menyembah kepada Allah, mengikuti Rasulullah yang sama, dan mengikuti petunjuk sunnah nabinya. Maka semoga kita diberikan rahmat dan kecintaan di antara orang yang beriman. Karena jangan dianggap sepele, kecintaan orang yang beriman merupakan salah satu perkara besar yang bisa memberikan keberkahan pada kehidupan akhirat dan dunia kita. Makanya kita menjumpai bagaimana teman-teman yang baik dan teman-teman yang soleh bisa memberi syafaat pada kehidupan akhirat manusia. Inilah yang kita minta kepada Allah, dan Allah merupakan zat yang tidak pernah mengecewakan permintaan dan doa setiap hamba dan makhluknya. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa. Kita bersyukur kepada Allah karena sejatinya syukur itu melapangkan dari sesuatu yang sempit. Syukur itu membersihkan dari sesuatu yang kotor, dan syukur itu membersihkan dari sesuatu yang keruh. Makanya tidaklah sebuah musibah menjadi sebuah anugerah kecuali dengan kita bersyukur. Tidaklah sesuatu yang sedikit ketika mencukupkan kecuali dengan kita bersyukur. Dan itulah sejatinya di dalam kita bersyukur pada setiap anugerah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang kita peroleh, tetapi yang salah adalah ketika kesyukuran kita lebih lemah dan lebih rendah daripada anugerah yang sudah kita dapatkan. Siapapun yang syukurnya lebih rendah daripada anugerah yang dia sudah peroleh, maka disitulah letak kerusakan pada hidupnya. Tapi siapapun yang kesyukurannya lebih besar daripada anugerah yang Allah sudah berikan pada kehidupan mereka, maka setiap anugerah itu akan berubah menjadi sesuatu yang melapangkan, membahagiakan pada kehidupan kita. Kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada setiap perjalanan kehidupan kita.
Sesungguhnya kehidupan hari ini diliputi dengan berbagai macam finansial, material yang sering kita jumpai dari teman dan circle kita. Dan tidak ada obat dari hasadnya penglihatan mata melihat itu semuanya, kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kepada Allah kita bersyukur, semoga kesyukuran ini membangun kelapangan, membangun kebeningan, membangun kebersihan pada kehidupan kita selama kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita ingin supaya dalam kehidupan kita adalah meraih surganya Allah. Tentunya untuk meraih surganya Allah tentunya adalah bagaimana kita harus mendapatkan rahmatnya Allah. Tentunya kita paham betapa indahnya kehidupan yang kita jalani di dunia kalau kita selalu mengingat masalah surga. Karena sejatinya semakin kita mengingat surga, semakin ringan ujian yang kita hadapi dan kita rasakan pada di dunia. Kalau kita sekali lagi ingat bahwasanya tujuan kita pada kehidupan ini adalah meraih rahmatnya Allah untuk mendapatkan surganya. Mengingat surga itu adalah kekuatan, mengingat dunia itu adalah keletihan. Semakin kita mengingat surga akan membangun optimisme, membangun harapan, melapangkan kekuatan dalam kehidupan kita supaya kita mampu istiqomah dalam setiap perjalanan kehidupan kita kalau kita selalu mengingat surga. Makanya berbeda dengan kita mengingat dunia. Mengingat dunia itu membuat kita lelah. Mengingat dunia itu membuat kita letih. Makanya inilah yang menjadikan kita berupaya terus di usia kita yang tidak lagi muda. Kita tidak lagi membayangkan apa yang harus kita beli. Kita tidak lagi membayangkan apa yang harus kita miliki. Tapi yang kita harus lakukan adalah apa yang nanti kita peroleh pada kehidupan di akhirat. Itulah sejatinya yang harus meresahkan dan menggelisahkan kita. Daripada menggelisahkan barang yang tidak kita dapatkan di dunia dan belum kita peroleh dalam kehidupan hari ini. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Sesungguhnya kehidupan ini harus mengarah kepada satu titik yang pasti. Titik yang pasti itu adalah bagaimana kita meraih surganya Allah dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam sebuah riwayat bahwasanya di dalam satu riwayat beliau sampaikan manusia itu pada dasarnya memiliki bangku di neraka dan memiliki bangku di surga. Tergantung amal apa yang dia pilih dan amal apa yang menyibukkannya. Kalau dia terus melakukan amal dosa, kemaksiatan, dia merusak bangkunya di surga dan mempertahankan bangkunya di neraka. Tapi siapapun yang terus melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, mengarahkan kompas kebaikan hidupnya menuju kepada apa yang Allah cintai, menuju apa yang Allah ridhai, maka siapapun yang terus berkomitmen memberikan ketaatan, berkomitmen memberikan kebaikan dalam kehidupannya di dalam ketaatan dan ibadah yang dia kerjakan, berarti dia telah menghapuskan bangkunya di neraka dan mempertahankan bangkunya di surga. Dan itulah yang sejatinya kita ingin dapatkan. Kita ingin supaya bangku kita di surga itulah yang kita peroleh. Bangku di mana kita menikmati seluruh kelelahan kita ketika di dunia melakukan ketaatan kepada Allah. Dan tentunya kita berupaya supaya bangku kita di neraka rusak disebabkan karena ketaatan yang kita lakukan di dalam penghambaan kita kepada Allah. Dan itulah yang menjadi harapan kita. وامنح الناس حبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Tetapi ketika kita menginginkan surga, tentunya kita juga harus memiliki ilmu. Karena kita juga paham bagaimana ilmu itu identitas penduduk surga. Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Maka kita pun harus tahu apa amalan yang menjadi prioritas untuk kita langsungkan, untuk kita kerjakan. Supaya amal itu betul-betul besar. Kita peroleh pahalanya di sisi Allah.
Karena pahala yang kita peroleh dari sisi yang kita perbuat, dari keridhaan Allah, itu memperbesar kemungkinan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Memang betul, mendapatkan surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Betul, tapi kita juga harus paham bahwasanya untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu berbanding lurus dengan setiap amal yang kita lakukan. Setiap amal yang kita kerjakan memperbesar kemungkinan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Dan tentunya ketika kita paham bahwasanya ibadah, ketaatan yang kita lakukan memperbesar persentase kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, tentunya kita harus fokus pada amalan-amalan prioritas yang harus kita kedepankan dan harus kita dahulukan supaya kita layak mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa yang sangat indah. Doa Nabi yang indah itu kepada kita ketika Nabi meminta kepada Allah 3 perkara. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Makanya doanya Nabi ketika beliau memohon kepada Allah, yaitu 3 cinta. Cintamu, aku memohon cintamu ya Allah. Aku memohon cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Dan aku memohon amalan yang paling engkau cintai, yang memudahkan aku untuk beramal itu untuk mendapatkan aku mudah dicintai oleh dirimu. Dan ternyata Nabi meminta kepada Allah supaya beliau tidak hanya diberikan kekuatan untuk beramal semuanya, tapi Nabi memohon supaya diberikan kekuatan beramal pada amal yang paling dicintai oleh Allah, supaya memudahkan beliau dicintai oleh Allah ketika beramal dengan apa yang Allah cintai. Nah, itulah yang menjadikan kita ingin membahas tentang usaha jelita, usaha jelang 50 tahun, usaha jelang 50 tahun, bagaimana kita bisa menggapai surga yang menjadi sebuah goals kehidupan kita, meraih rahmatnya Allah, menggapai surganya pada kehidupan kita berikutnya. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang beberapa perkara yang menjadi perkara yang harus selalu kita prioritaskan. Hati yang selalu berprasangka yang baik kepada Allah, bahwasanya ini merupakan salah satu keutamaan besar. Allah itu merupakan zat yang paling ridho kalau setiap keputusan, setiap irisan-irisan, kejadian dan takdir yang Allah berikan kepada manusia disikapi oleh manusia dengan prasangka yang baik. Dia kenal Allah, tidak mungkin Allah berbuat jahat. Dia kenal Allah, bahwasanya Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka orang yang selalu berprasangka yang baik kepada Allah adalah orang yang besar mendapatkan kedudukan pahala dan buah manis pada kehidupan di akhirat. Yang kedua yang sudah kita pelajari, berprasangka yang baik kepada sesama muslim. Ini merupakan salah satu hal yang besar. Kita menjumpai ada sahabat Ansor dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia memiliki ikatan yang baik kepada sesama muslim. Dia memaafkan orang yang menzalimi dia, dan dia senantiasa berprasangka yang baik, karena berprasangka yang baik kepada sesama mukmin bisa menjadikan kita meraih husnul khotimah dan bisa menjadikan kita dilapangkan urusan barzahnya ketika kita selalu berhusnudon kepada setiap perkara yang dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Saya mengatakan kan, kalau tidak salah memvonis itu, salah berprasangka itu jauh lebih baik daripada kita salah memvonis. Kita berprasangka yang baik padahal dia buruk, maka prasangka kita tidak menggugurkan pahala daripada kita salah memvonis disebabkan karena kita terlalu mengedepankan prasangka buruk kita. Ini juga sudah kita pelajari. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada khalayak. Tentunya kita sudah paham bagaimana kalau kita memberikan manfaat satu hari lebih utama daripada kita iktikaf di masjidnya Nabi selama 30 hari. Ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang luar biasa, yang harus betul-betul merekonstruksi kembali pemikiran kita menjadi muslim. Kalau kita beribadah itu tidak melulu sujudnya kita, rukuknya kita, tapi juga memperhatikan manfaat apa yang kita berikan. Satu manfaat yang kita berikan kepada satu orang muslim satu hari sebanding, kata Rasulullah, dengan 30 hari iktikaf di masjidnya Nabi. Dan itu menunjukkan ini amalan besar, ini amalan shortcut, dan ini merupakan amalan yang sejatinya harus terus menjadi pola kehidupan orang yang beriman ketika dia sudah menjelang usia senja. Teruslah berbagi manfaat kepada orang, karena bisa jadi manfaat yang kamu berikan menjadikan amalmu dilipat gandakan.
ratusan kali lipat daripada itikafmu di masjidnya Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapati anak yang taat, menuntut ilmu, memaafkan orang ketika berbuat zalim kepada kita, dan sabar. Sekarang kita akan mempelajari yang ke-8. Maka sesungguhnya di antara perkara yang betul-betul harus selalu kita perhatikan dalam komitmen kita menjadi hambanya Allah, bahwasanya usaha jelita itu adalah bagaimana ketika kita menjadi seorang hambanya Allah, mempersiapkan bagaimana kita memiliki perhiasan yang paling berharga, dan perhiasan itu adalah kemuliaan akhlak yang kita miliki. Karena sesungguhnya akhlak itu bukan sesuatu yang sifatnya kecil. Akhlak itu merupakan perkara besar. Karena sesungguhnya salah satu di antara tujuan disyariatkannya agama pada kehidupan manusia supaya membentuk bagaimana setiap muslim memiliki akhlak yang terbaik pada kehidupan mereka ketika menjadi hamba yang beriman. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati betapa besarnya kedudukan akhlak dan betapa besarnya mizan kebaikan akan terboboti dengan pahala akhlak. Kalau setiap mukmin itu betul-betul mereka menunjukkan komitmen kuat di dalam persoalan akhlak pada kehidupan mereka. Baik itu akhlak kepada Allah, baik itu akhlak kepada Rasul, baik itu akhlak kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Maka sesungguhnya akhlak itu bukan sesuatu yang remeh-temeh dan pula bukan recehan. Tapi akhlak itu perkara yang gede. Bagaimana dampaknya pada kehidupan kita di akhirat. Makanya kita menjumpai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang disampaikan dari Abu Darda. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang cukuplah riwayat ini memberikan kepada kita sebuah petunjuk. Ma min syai'in athqalu yudha'u fil mizan illa husnul khuluq. Nabi mengatakan tidak ada perkara yang paling berat kalau sudah diletakkan dalam satu timbangan, tidak ada yang paling berat ketika diletakkan di dalam timbangan kecuali adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau sudah persoalan akhlak, maka kalau sudah diletakkan persoalan akhlak itu kepada mizan pada kehidupan di akhirat, maka mizan itu menjadi berat untuk menopang betapa kuatnya akhlak ketika diletakkan di dalam mizan kebaikan ketika menghisab kehidupan manusia. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, ternyata akhlak itu merupakan perkara yang sangat berharga. Sehingga ketika meletakkan pada kehidupan timbangan, maka timbangan itu hampir-hampir tidak kuat untuk memikulnya. Saking begitu beratnya bobot yang dimiliki pada kebaikan ketika seseorang itu memiliki akhlak yang baik. Makanya kita juga menjumpai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan an aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Ketika Nabi menyampaikan, ketika ditanya ya, apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia kepada surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsar ma yudkhilun nasu al jannah. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia nanti ke dalam surga yaitu adalah taqwa Allah. Bagaimana mereka bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan bagaimana mereka itu memiliki kemuliaan akhlak. Dan itulah perkara yang paling banyak memasukkan manusia kepada surga. Jadi yang disebutkan oleh Nabi adalah takwa Allah, takwanya dia kepada Allah dalam ketaatan sholat, dalam ketaatan puasa, dalam ketaatan zakat, dalam ketaatan haji, dan ibadah mahdhah yang dia kerjakan, takwa Allah. Tapi takwa ini tidak disebutkan oleh Nabi seorang diri. Nabi tidak menyebutkan hanya menunjukkan arti takwa, tapi Nabi menyebutkan satu lagi, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Seakan-akan Nabi menyampaikan dalam riwayat ini yang disampaikan dalam riwayat Tirmidzi, seakan-akan Nabi menyampaikan ketakwaanmu tidak cukup menjadikan kamu mendapatkan surga sampai kamu memiliki akhlak, sebagaimana akhlak kamu tidak cukup sampai kamu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa disebutkan oleh Nabi bergandengan dengan kata akhlak yang baik. Itu pada dasarnya dua-duanya ini tidak bisa terpisahkan. Jadi bukan memilih. Jadi Nabi ketika menyampaikan apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Nabi menyebutkan takwa dan akhlak yang baik. Itu bukan berarti ada yang masuk surga karena takwa, ada yang masuk surga karena akhlak. Enggak gitu artinya.
Artinya adalah sesungguhnya orang yang paling banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ketika ketakwaannya dibungkus dengan akhlak yang baik. Dan ketika kemuliaan akhlaknya dibungkus dengan ketakwaan dia kepada Allah. Dan itu bergandengan. Ada orang yang bertakwa tapi tidak berakhlak yang baik. Banyak. Tutur katanya ketus, kasar, suka menghardik, suka menghujat, suka mencela. Walaupun dia sholatnya bagus, puasanya bagus, taklimnya rajin. Ada pula yang sebaliknya, ada orang yang memiliki akhlak yang baik, tetapi ternyata dia tidak memiliki takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak bisa. Digandingkan kata takwa yang disandingkan oleh Rasulullah dengan kata akhlak yang baik itu pada dasarnya itu bergandengan. Dan ini menjadikan kita akhirnya memahami, kita mengerti betul bahwasanya disitulah kita paham betapa besarnya kedudukan akhlak pada kehidupan kita. Ketika kita ingin untuk mendapatkan kemuliaan rahmatnya Allah. Makanya disitulah kita tidak heran. Kalaulah orang-orang atau generasi terbaik umat ini. Generasi terbaik umat ini itu adalah generasi yang mereka mempadu-padankan antara ilmu dengan akhlak. Makanya perhatian para ulama terdahulu kepada akhlak itu besar. Terkadang mereka lebih prioritaskan akhlak daripada masalah yang lain. Dan tidaklah mereka belajar masalah yang lain sampai mereka sempurna di dalam akhlaknya. Itulah yang kita jumpai dari biografi para ulama terdahulu. Makanya sampai kita menjumpai, kita mendapati, contohnya Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, Kuntu ta'alamtul ilma isyrina sanatan wa ta'alamtul adab salasina sanatan. Kita bisa merenungkan perkataan dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, hidup setelah masa para sahabat. Beliau berkata, saya ini mempelajari ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam tafsir. Saya mempelajari ilmu dengan segala macam rumpunnya 30 tahun. Tapi ketika saya mempelajari akhlak, maka saya mempelajarinya 30 tahun. Ada perbedaan 10 tahun lebih panjang dan lebih lama diberikan oleh Abdullah bin Mubarak untuk berkomitmen pada akhlak 10 tahun lebih lama daripada beliau belajar ilmu, untuk menunjukkan kepada kita selaku para generasi setelah generasi para tabi'in bahwasanya ternyata akhlak itu sedemikian besar. Makanya kalau boleh kita menyampaikan ya di dalam kehidupan kita setelah ketakwaan, akhlak itu kayak angka di depan koma. Adapun masalah kita mengetahui tafsir ataupun yang lainnya itu kayak angka di belakang koma. Angka di depan koma itu selalu berperan besar. Selalu berperan besar di balik setiap angka di belakang koma. Karena selalu yang dilihat itu angka di depan komanya berapa. Nah inilah yang menjadikan kita harus ngerti. Itulah mulianya kehidupan akhlak manusia. Itulah yang menjadikan kita harus berulang-ulang, kita harus menyampaikan kepada diri kita, ilmu yang kita pelajari sejatinya tidak akan sempurna menjadi bangunan untuk memantaskan kita meraih rahmatnya Allah sampai kita memasukkan bangunan ilmu yang telah kita peroleh dengan kehidupan akhlak yang kita padu-padankan. Ya. Karena apa? Karena kita kalau dibenci karena kebenaran itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak maka itu musibah. Dan sesungguhnya para nabi tidak ada yang dibenci karena akhlak. Tutur katanya, cara dia bersikap, cara dia melihat orang yang masih berdosa, semuanya memperlihatkan bagaimana kelembutannya, bagaimana pemilihan sikapnya, gestur tubuhnya, itu semuanya menunjukkan akhlak yang baik. Dan itulah sejatinya. Orang yang mereka belajar ilmu Allah adalah orang yang paling berhak dan paling wajib untuk berakhlak ketika dia telah mengisi dirinya dengan kalimat-kalimat Allah dan sunnah-sunnah Nabi dan sunnah Rasulnya. Itu akhlaknya harus baik. Ini nggak bisa ditawar. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا
تمالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Makanya inilah yang menjadikan kita khawatir kalau kita akhirnya mendapati bahwasanya di dalam pembahasan kita manusia dalam pusaran akhlak itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada manusia yang mereka ada manusia yang mereka itu hanya memperhatikan ilmu. Mereka memperhatikan ilmu, kitab apa yang sudah dibahas, kitab apa yang sudah dikaji, tapi mereka tidak pernah berkomitmen untuk memberikan akhlak yang baik. Siapapun mereka yang selalu mendapatkan ilmu tetapi mereka tidak pernah berkomitmen kepada akhlak, ya tentunya ingat akhlak yang buruk. Ketika kita lalai, kita tidak mengagungkan urusan akhlak, maka kelalaian kita terhadap akhlak itu bisa merusak amal ibadah yang telah kita lakukan. Sering nggak kita jumpai ada orang sering ngaji, ikut taklim gitu, tapi ternyata akhlaknya berantakan betul. Cara dia bersikap, cara dia menyikapi masalah, cara dia menyikapi masjidnya yang mungkin belum sesuai harapan dia, cara dia menyikapi keluarganya, cara dia menyikapi tetangganya, tidak mencerminkan ilmu yang dia pelajari. Walaupun mungkin hafalannya banyak, kajian kitabnya banyak, kenal dengan ustadz fulan, tapi ujungnya dari setiap pencapaian itu tidak disertai dengan komitmen akhlak yang harusnya membedakan dia dengan orang yang tidak belajar. Akhlaknya orang yang menuntut ilmu harus di atas rata-rata akhlak yang tidak menuntut ilmu. Tapi kelompok yang pertama, mereka selalu memperhatikan ilmu tapi tidak peduli tentang masalah akhlak. Tidak peduli dengan masalah akhlak. Dan ini bukan pilihan yang benar dan juga bukan pilihan yang tepat. Ada yang kedua, kelompok yang kedua, orang yang mereka memperhatikan akhlak tapi tidak pernah memiliki komitmen terhadap ilmu. Mereka mungkin memiliki komitmen yang baik, dengan akhlak yang baik, tidak pernah nyenggol orang, tidak pernah dolimin orang. Tapi kalau bicara tentang ilmu, bagaimana memiliki referensi, bagaimana berdalil terhadap apa yang diperbuat, mereka tidak pernah peduli karena mereka tidak pernah terikat dengan ilmu. Bagi mereka, kelompok yang kedua ini, yang penting tidak mendolimin orang. Mereka sering berkata, sudahlah, yang penting kita tidak menjadi orang jahat, sudah cukup. Ya tentunya tidak bisa. Karena apa? Karena sesungguhnya akhlak doang tidak bisa serta-merta memasukkan kita ke dalam surganya Allah dan meraih rahmatnya Allah. Karena hanya dengan akhlak tentunya tidak cukup. Ini komponen, salah satu komponen, tapi bukan komponen satu-satunya. Maka ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu adalah orang yang senantiasa memiliki komitmen ilmu, dia belajar, dia mengkaji setiap rumpun-rumpun ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, diwariskan oleh Nabi, tapi di sisi yang lainnya dia memperlihatkan kehidupan akhlak. Maka itulah sejatinya yang menjadi pilihan kita. Orang mukmin itu orang yang mampu mampu mempadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Sebagaimana burung memiliki 2 sayap. Burung akan gagal terbang selama dia tidak mampu mempadu padankan antara 2 sayap kanan dan kiri di dalam dia terbang melintasi udara. Burung itu bisa terbang dengan cantik di atas udara ketika 2 kepakan sayapnya datang mengepak silih berganti secara harmonis. Yang kanan kapan naik, yang kiri kapan turun, yang kiri kapan naik, yang kanan kapan turun. Itu baru nanti burung itu bisa terbang. Sebagaimana ini kita lihat di sini. Ini bisa terbang. Perumpamaan orang yang beriman dalam pusaran akhlak dan ilmu itu sebagaimana sayapnya 2 burung ini. Ada ilmunya, ada akhlaknya. Dia hati-hati terhadap ilmu, dia selalu berpegang kepada referensi, tetapi di sisi yang lainnya dia memiliki akhlak yang baik. Barulah keimanan itu akan terbang indah pada kehidupan manusia ketika mereka mampu mempadankan antara kehidupan ilmu dan kehidupan akhlak. Dan itulah sejatinya kita. Makanya ilmu dengan akhlak sebagaimana celana dengan bajunya, sebagaimana pintu dengan jendelanya, tidak bisa terpisahkan, sebagaimana rembulan dan matahari yang datang silih berganti. Dan itu diperlukan pada kehidupan kita.
Makanya Nabi adalah orang yang paling berkomitmen dalam kehidupan beliau itu memiliki akhlak yang baik. Tapi justru yang menjadi ironis pada kehidupan hari ini, banyak orang yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi, tetapi justru paling berantakan dalam komitmen dia ketika berbicara tentang masalah akhlak. Padahal orang yang paling berat dengan kata sunnah itu adalah Nabi, dan orang itu adalah orang yang luar, dan sesungguhnya beliau itu adalah orang yang luar biasa di dalam memperlihatkan akhlak. Dan inilah sejatinya yang menjadi PR kita. Jadi kalau kita, Ibu, sudah usia 50 tahun, tunjukkan akhlak yang baik, banyak ngalah, banyak tutur kata yang baik, tidak usah banyak debat, tidak usah kita bertengkar masalah-masalah yang remeh-temeh. Bagaimana kita luwes ketika menyikapi masalah yang datang kepada kita. Semakin kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan akhlak kita, maka sesungguhnya kita ingat dari apa yang diriwayatkan dari Abu Darda, ma min syai'in athqalu yudha'u fil mizan illa husnul khuluq. Tidak ada perkara yang sesuatu itu paling berat kalau sudah ditimbang kecuali itu adalah bagaimana akhlak yang mulia. Itu sejatinya yang kita harus perbaiki. Ya. Karena sesungguhnya inilah yang kita harus pahami. Karena kalau kita meremehkan kehidupan akhlak, selalu bicara tentang ilmu, tapi lupa bagaimana komitmen kita kepada akhlak, tanpa kita sadari banyak hati yang terluka, banyak orang menjauh, banyak orang tidak merasa nyaman ketika di sekitar kita. Karena minusnya kita pada kehidupan akhlak, hati-hati, minusnya kita pada akhlak itu menjadikan terhapusnya amal kebaikan kita. Makanya Rasulullah SAW sudah memberikan wanti-wanti dan memberikan peringatan, inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk yang kamu sering tidak perhatikan, kamu tidak waspadai. Kalau kamu memiliki akhlak yang buruk, maka akhlak yang buruk itu merusak amal kebaikanmu sebagaimana cuka merusak kualitas madu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan betul kehidupan akhlak ini. Tidak bisa dianggap sebelah mata. Gagalnya perjalanan manusia menuju kepada surga itu ya karena gagalnya dia ketika memperlihatkan kemuliaan akhlaknya. Kalau dia sudah tidak memiliki akhlak, ya tidak layak untuk mendapatkan surga. Karena surga itu hanya dipenuhi bagi mereka yang hatinya bersih, pikirannya bersih, sikapnya lembut, tutur katanya halus di dalam kebaikan akhlaknya. Terutama kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki hati yang lembut sebagaimana burung merpati yang lembut. Hatinya lembut betul, empatinya besar, simpatik dalam setiap perbuatan yang dia perbuat. Bagaimana dia luwes di dalam dia bersikap, tenang di dalam dia menyikapi sesuatu, itu menunjukkan bagaimana kemuliaan akhlaknya. Dan itulah sejatinya yang sulit dalam proses kita mengaji. Kalau kita ngaji, menghafalkan hadis ini, menghafalkan hadis itu, terkadang jauh lebih mudah daripada kita memberikan komitmen kita kepada akhlak. Komitmen akhlak itu sulit dan susah. Mungkin sepanjang hidup kita akan jatuh bangun untuk terus memperbaiki kehidupan akhlak kita, yang jatuh bangun di dalam kita mengamalkannya. Tapi sejatinya, penempuh jalan surga itu adalah orang yang mulia di dalam akhlaknya. Itu yang kita harus paham. Makanya Masya Allah ya, nah inilah yang menjadikan kita akhirnya kita melihat Rasulullah. Kita akan melihat bagaimana episode mengagumkan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kemuliaan akhlak yang sangat luar biasa, ya, sebagaimana yang kita dapatkan dalam beberapa riwayat. Saya ambilkan satu atau dua bagaimana mulianya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Ada sebuah riwayat dari Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam ini pernah beliau sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah bin Hakam ini beliau baru masuk Islam ya, tentunya berakibat banyak hukum Islam yang belum dia pahami dengan sempurna. Muawiyah bin Hakam ini pernah sholat, lalu tiba-tiba ada satu laki-laki yang bersin di dalam shaf sholat jamaah Rasulullah. Otomatis refleks Muawiyah bin Hakam lalu mengucapkan doa, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu.
di mana ini diucapkan langsung oleh Muawiyah bin Hakam karena ketidaktahuan dia bahwasanya mengucapkan atau menjawab orang bersin tidak boleh di dalam sholat. Maka dia refleks, dia belum tahu hukumnya, maka dia berkata, yarhamukallah. Orang-orang yang lain yang menjadi jamaah shaf sholat di belakang Nabi, mereka langsung melihat Muawiyah bin Hakam terhadap apa kalimat yang baru saja dia ucapkan. Dan Muawiyah ini tidak tahu kenapa mereka melihat kepada dirinya. Lalu dia berkata, kenapa kalian lihat? Mali tangduruna ilayya. Kenapa kalian melihat saya? Itu malah tambah ngomong panjang. Kenapa kalian melihatin saya? Lalu para sahabat yang lainnya memberikan tanda isyarat. Mereka memukulkan tangan mereka ke paha. Memberikan isyarat supaya dia diam. Barulah dia diam. Tapi dia tidak tahu kesalahannya ada di mana. Selesai sholat, perhatikan bagaimana akhlaknya Nabi. Bahkan kepada seorang yang salah di dalam sholat. Pada dasarnya Muawiyah bin Hakam ini membuat keributan loh di belakang shafnya Rasulullah SAW. Rasulullah yang memiliki kelembutan lalu berkata, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Innama huwa tasbihun wa takbirun wa qiraatil Qur'an. Lalu Nabi tidak langsung mengatakan, siapa tadi yang ngomong? Siapa yang tadi malah teriak-teriak ketika sholat? Nabi tidak berkata itu. Nabi dengan kelembutannya, akhlaknya, karena kelembutan merupakan bagian dari akhlak. Maka Nabi berucap, sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu gerakan. Sesungguhnya sholat itu ibadah yang tidak diperkenankan kita bicara kita bicara dengan apa yang kita inginkan. Sesungguhnya sholat itu tasbih, sesungguhnya sholat itu adalah doa, dan sholat itu membaca Al-Quran yang diperintahkan dan tidak boleh terasuki di dalamnya ucapan manusia. Masya Allah ya, ketika diucapkan itu, maka langsung Muawiyah bin Hakam itu berkata, Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu. Maka pada saat itu Muawiyah bin Hakam langsung berkomentar, saya tidak pernah melihat akhlak seorang guru selembut itu selain pada diri Rasulullah. Tidak pernah aku jumpai sebelum Nabi guru sebaik Rasulullah dan selembut Nabi, dan tidak pernah aku jumpai setelah Rasulullah guru sebaik dan selembut Rasulullah SAW. Itulah kelembutan Nabi. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan menyikapi orang yang salah pun cara menyikapinya tidak mengatakan, tidak menghardik, tidak mencela. Rasulullah tidak menghujatnya. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dengan sebuah kata yang sifatnya umum. Dan sifat itu sebenarnya mengkoreksi yang salah, tetapi dengan cara yang paling berakhlak. Orang yang diingatkan tidak merasa jatuh namanya. Orang yang salah tidak merasa direndahkan kesalahan yang dilakukan olehnya. Ketika dia menjumpai Nabi menyebutkan secara umum, ini sholat ya, jangan bicara. Sesungguhnya di dalam sholat ada tasbih, ada doa, dan ada yang disyariatkan di dalam sholat itu. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ini akhlak memberikan kepada kita luar biasanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lagi? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Takkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah.
Akhlak Nabi pun kelihatan sekali ketika beliau pernah didatangin oleh seseorang yang dia mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kita tentunya paham ya, di siang hari bulan Ramadan itu, siang hari bulan Ramadan ini kan seorang suami istri tidak boleh mereka saling mencampuri ketika siang hari bulan Ramadan. Maka ada seorang laki-laki yang mencampuri istrinya, tidak kuat ya dicampuri istrinya, diajak berjima pada siang hari bulan Ramadan. Maka langsung dia berkata, halaktu, saya telah celaka. Bergegas dia mendatangi Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah celaka, dosa besar. Nabi mengatakan, wa ma yuhlikuka, apa yang menjadikan kamu mendapatkan kerugian atau mendapatkan kecelakaan yang besar? Ya Rasulullah, inni waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya telah mencampuri istri saya di siang hari bolong pada bulan Ramadan. Nabi ketika mendapati fulan ini melakukan dosa besar, mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan, dan itu termasuk dosa besar. Karena memang kita tidak boleh mencampuri istri kita dan pasangan kita di siang hari bulan Ramadan. Apakah Nabi memilih kata-kata yang kasar? Tidak. Apakah Nabi menuduhnya? Tidak. Apakah Nabi memvonisnya langsung? Tidak. Apakah Nabi langsung menginterogasinya? Tidak. Nabi tidak mengatakan, kamu bodoh. Nabi tidak mengatakan, kamu salah. Nabi tidak mengatakan, kamu itu harusnya tidak ngikutin nafsu. Tidak. Nabi tidak mengucapkan semua kalimat itu. Nabi cuma mengatakan kepada dia dengan lembut, kalau memang kamu sudah mencampuri istrimu di siang hari bulan Ramadan, ya sudah, bayar kafarohnya. Bayar aja itu penggantinya, kerugiannya. Apa penggantinya? Maka kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika sahabat itu diberitahu 2 bulan berturut-turut, maka dia langsung berkata, saya tidak kuat ya Rasulullah SAW, bagaimana saya puasa 2 bulan? Puasa 1 bulan aja saya mencampuri istri saya, apalagi saya puasa 2 bulan berturut-turut. La utik, saya tidak kuat ya Nabi. Ketika Nabi mendapatkan jawaban dia tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, Nabi juga nggak langsung marah-marah dan mengatakan coba dulu. Nanti kalau sudah dicoba baru datang ke sini. Nabi nggak mengatakan gitu. Nabi langsung merespon dengan alternatif yang kedua. Kalau gitu bebaskan budak. Orang itu kembali berkata, ya Rasulullah, saya ini nggak punya uang untuk membebaskan budak. Nabi juga tidak mengatakan, makanya kalau udah nggak punya uang, puasa nggak mampu, mikir-mikir sebelum mencampuri istri di siang hari bulan Ramadan. Apakah Nabi mengucapkan itu? Nabi nggak mengucapkan itu, walaupun Nabi punya kapasitas untuk mengucapkan kalimat itu. Nabi lalu berkata, memberikan alternatif yang ketiga. Alternatif yang ketiga, Nabi berkata, ya sudah, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Lalu orang itu masih nawar lagi, padahal dia melakukan dosa. Dia nawar lagi, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih membutuhkan? Apakah saya tidak bisa memberikan makanan kepada 60 orang miskin ya Rasulullah? Karena saya adalah miskin itu sendiri. Lalu Nabi akhirnya masuk ke dalam rumah, mengambil korma, lalu diberikan kepada orang itu. Lalu Nabi berkata, ini bagikan kepada tetanggamu untuk membayar dosamu mencampuri istrimu di siang hari bulan Ramadan. Lu masih saja orang itu lalu menawar lagi, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih membutuhkan kurma itu kecuali saya ya Nabi? Sudah melakukan dosa, mencampuri istrinya siang hari bulan Ramadan, disuruh puasa 2 bulan langsung bilang nggak bisa, disuruh membebaskan budak nggak punya uang, disuruh memberikan makanan 60 orang miskin dia nggak punya uang, dibantu Nabi dengan sekantong kresek kurma supaya dia bagikan kepada yang lain. Orang itu masih nawar kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih membutuhkan kurma ini kecuali saya ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, ya sudah, sedekah kepada dirimu sendiri. Yang kita lihat, Nabi itu negarawan luar biasa, pemimpin yang luar biasa kepada rakyatnya. Kemuliaan akhlaknya Nabi itu berkibar-kibar. Makanya sampai kita menjumpai karena khuluqul Quran ketika Ibunda Aisyah mensifati suaminya itu memang betul-betul nyata. Makanya saya betul-betul percaya kenapa agama ini sampai diterima jutaan orang, karena bukan karena agama ini merupakan agama yang paling benar saja, yang paling hak, tapi karena memang kemuliaan akhlak orang yang menyampaikan agama ini membekas kepada para sahabat.
Apa yang membekas di hati para sahabat disampaikan kepada para tabiin, ketika disampaikan kepada para tabiin, disampaikan lagi kepada para tabiut tabiin, terus nyambung terus dan sampai kepada kita hari ini. Yaitu adalah dengan kemuliaan akhlaknya Nabi. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Semakin kita tua, harusnya kita menjadi pribadi di usia senja itu yang menyenangkan. Gampang untuk mengalah, gampang untuk menghindari titik-titik keributan, menghindari berbagai macam polemik, lebih mudah untuk memaklumi, lebih banyak mendoakan, lebih banyak berprasangka yang baik, menahan diri untuk tidak menghujat. Itu merupakan kemuliaan akhlak. Yang pada dasarnya kemuliaan akhlak itulah yang paling berat kalau sudah diletakkan kepada mizan seorang manusia ketika dalam pengadilan Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak ada perkara yang paling besar tidak ada perkara yang paling mendekatkan seorang manusia kepada Rasulullah itu kecuali kemuliaan akhlak. Makanya Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Tidak ada orang yang paling dekat di antara kalian nanti kepada diriku kecuali orang yang paling mulia akhlaknya. Dari tutur katanya, sikapnya, cara dia berbicara sama orang, cara dia menyambut orang pergi, cara dia menyambut orang baru datang, cara dia memuliakan tamu, cara dia berinteraksi sama tetangga, cara dia berinteraksi sama teman-teman taklimnya, cara dia berinteraksi sama murid-muridnya, jamaahnya, semuanya menunjukkan satu titik pasti, akhlak yang mulia. Dan itulah harga yang paling mahal. Ketika bicara tentang shortcutnya ke surganya Allah, itu akhlak yang mulia. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah. Ya, ketika kita di usia senja itu, persedikitlah orang yang akan menggugat kita. Udahlah banyak-banyak ngasih udzur, ngasih alasan terbaik sama orang. Banyak-banyaklah kita menebarkan senyuman, kemuliaan akhlak, keluasan kita dalam bersikap. Bagaimana kita menghindari dari titik perdebatan panjang tanpa ada ujungnya, menghindari gesekan dengan orang-orang yang sesama beriman. Itulah modal besar menuju kepada surganya Allah. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita mengerti. Kamu punya ilmu, tapi kamu nggak punya akhlak. Lalu akhlak itu berantakan pada kehidupan kita. Ketika akhlak itu berantakan, maka sulitnya dan jauhnya kita dari rahmatnya Allah dimulai dari berantakan kita pada persoalan akhlak kita. Dalam berikan maaf yang banyak, berikan kata-kata yang baik, luas. Tidak perlu dengan kata kasar dalam segala sesuatu yang kita ucapkan. Maka sejatinya itulah akhlak. Maka setidaknya untuk supaya kita mendapatkan akhlak yang baik itu apa? Setidaknya bagi kita untuk memperoleh akhlak yang baik ini, ibu-ibu, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdiya li ahsaniha illa anta. Allahumma wasrif anni sayyi'ah la yusrifu anni sayyi'atiha illa anta. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisikku, baguskanlah akhlakku. Minta sama Allah. Jangan hanya minta dimampukan tahajud, dimampukan puasa sunnah, dimampukan untuk sedekah, tapi mintalah kepada Allah dimampukan dengan akhlak yang baik. Ya Allah, muliakan akhlakku sebagaimana Engkau telah memuliakan fisikku. Ya Allah, tunjuklah aku akhlak yang baik, karena tidak ada yang menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrifhu, ya, kemudian wasrif anni sayyi'atiha. Maka palingkanlah aku dari keburukan-keburukan akhlak. Tidak ada yang mampu memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Ya, kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, ati nafsi, berikanlah kepadaku jiwaku kebersihannya, kebeningannya. Karena Engkaulah yang menjadi pemimpin hatiku, pemimpin jiwaku, dan tidak ada yang mengendalikan hatiku dan jiwaku kecuali Engkau. Mintalah kepada Allah.
akhlak yang baik. Yang kedua, pastikan orang yang kita ambil ilmunya adalah orang yang memiliki komitmen akhlak. Jangan sembarangan kalau nyari ilmu sama orang yang tidak memperlihatkan komitmen akhlak. Orang yang tidak memperlihatkan komitmen akhlak yang baik itu jangan diambil ilmunya. Salah mengambil orang pada referensi ilmu ketika dia tidak memberikan komitmen kita untuk berakhlak yang baik. Maka apa yang kita serap kerusakannya lebih besar daripada ilmu yang kita dapatkan. Imam Syafi'i itu nyuruh kita untuk menjauhi orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki komitmen akhlak yang baik. Sukanya ketuh, sukanya gampang untuk menghujat, sukanya gampang mencela. Imam Syafi'i mengatakan kepada kita, jauhi guru kayak gitu. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu ayunawirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarku sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laysa ma'hum insafun wala adabun. Bencilah orang yang berilmu. Benci orang yang berilmu kalau dia tidak memiliki akhlak dan adab yang baik. Itu kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, pastikan circle kita adalah circle yang memiliki akhlak yang baik. Kalau ada orang ternyata dia tidak memiliki akhlak yang baik, lebih baik kalaupun kita ditinggalkan, kita berlapang dada. Setidaknya kita dihindarkan dari orang yang tidak baik pada komitmen akhlaknya. Kalau kamu terus bertahan pada orang yang tidak baik pada kemuliaan akhlaknya, mungkin orang lain hari ini menjadi korban dia, tapi tidak menutup kemungkinan kamu akan menjadi korban darinya. Hati-hatilah terhadap ini. 3, banyaklah doa. Pastikan orang yang kita ambil ilmunya adalah orang yang mencontohkan akhlak yang baik, bagaimana menghormati orang. Dan yang ketiga, pastikan circle kita adalah orang yang memiliki komitmen akhlak yang mulia. Inilah yang ke-8. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Inilah usaha jelita jelang 50 tahun menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di usia tua kita semakin dikenal dengan kemuliaan akhlak yang terpancar pada sisa kehidupan dan sisa umur kita. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب